Selamat datang kembali di video seri filsafat untuk pemula. Kita akan membahas 100 pemikir filsafat yang terkemuka dalam 100 hari. Baik, di episode kali ini kita akan membahas seorang filsuf bernama David Hume. David Hume adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi empirisme dan skeptisisme. Kita sudah pelajari sebelumnya, empirisme itu berbasis pada pengalaman, pengetahuan dibasiskan pada penangkapan indrawi, percobaan, sedangkan skeptisisme itu adalah filsafat yang dilandaskan pada keraguan. Nah, Hume mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan kita terhadap dunia. Seperti apa sebenarnya pemikiran Hume? Mari kita selami. Dan semoga dengan begitu kita akan melihat bagaimana dia menantang cara kita memandang segala sesuatu. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus kenali dulu siapa sebenarnya David Hume itu. Baik, David Hume adalah seorang filsuf yang lahir tanggal 7 Mei 1711 di Edinburgh, Skotlandia. Hume adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan empirisme yang menekankan pentingnya pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Hume juga dikenal sebagai seorang yang skeptis, yang ragu terhadap klaim-klaim yang tidak didasarkan pada bukti empiris. Hume menulis beberapa karya besar sepanjang hidupnya, seperti A Treatise of Human Nature yang sangat berpengaruh itu. Juga ada An Inquiry Concerning Human Understanding. Nah, karya-karya itu banyak membahas tentang hubungan antara akal, pengalaman, dan keyakinan. Oke, sekarang kita coba mulai satu persatu, mulai dari empirisme atau teori pengetahuannya Hume. Ya. Hume percaya bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita rasakan dan alami. Nah, Hume membagi pengetahuan menjadi dua jenis, impressions dan ideas. Impressions itu pengalaman langsung kita terhadap dunia, seperti ketika kita melihat warna atau merasakan panas. Yang kedua, ideas. Nah, kalau ideas ini adalah gambaran mental yang kita buat berdasarkan impressions ini tadi. Jadi setelah kita menangkap sesuatu secara indrawi, lalu itu kan menimbulkan ideas, impresi menimbulkan ide, gitu ya. Nah, tetapi lebih dari itu, ideas di sini juga menyangkut tentang keadilan dan misalnya tentang kemarahan, gitu ya, keberanian, gitu ya. Itu kan sesuatu yang abstrak ya, yang tidak tertangkap secara indrawi. Nah, menurut Hume, semua ide kita berasal dari impresi, gitu, tangkapan indrawi, dan dia berpendapat bahwa kita tidak bisa memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang tidak bisa kita alami secara langsung. Nah, ini pemikiran Hume yang semacam ini jadi dasar bagi pandangan skeptis Hume tentang atau terhadap beberapa aspek pengetahuan kita, terutama pengetahuan kita tentang Tuhan dan dunia yang tentu tak terjamah oleh indera. Baik, sekarang kita masuk ke kausalitas dan skeptisisme gayanya Hume. Ya. Nah, salah satu kontribusi terbesar Hume itu adalah kritik dia pada kausalitas, yaitu hubungan sebab dan akibat. Jadi begini, Hume mengajukan pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu bahwa suatu peristiwa menyebabkan peristiwa lainnya?
Sebagai contoh, jika kita melihat bola yang bergerak setelah dipukul tongkat, kita menganggap bahwa tongkat itu menyebabkan bola bergerak. Betul nggak? Nah, tapi Hume itu nggak gitu. Menurut Hume, kita tidak bisa melihat langsung hubungan sebab akibat seperti itu. Kita hanya mengamati kejadian berulang yang membentuk kebiasaan kita untuk menyimpulkan bahwa ada hubungan sebab akibat. Pandangan Hume ini menantang pandangan tradisional tentang kausalitas, ya, sebab akibat yang selama ini diterima dalam filsafat dan sains. Bagi Hume, pengetahuan tentang sebab akibat tidaklah bersifat rasional atau tidak juga berbasis pada bukti, tetapi justru bersifat kebiasaan alias asumsi yang kita bangun berdasarkan pengalaman. Nah, selanjutnya tentang konsep diri dan identitas. David Hume juga punya pandangan yang sangat menarik tentang konsep diri. Dia berpendapat bahwa kita tidak memiliki inti diri yang tetap atau semacam soul, jiwa yang abadi. Menurut Hume, kita hanya memiliki serangkaian persepsi dan pengalaman yang saling berganti. Dan kita menciptakan ilusi tentang identitas atau diri karena kebiasaan kita menghubungkan persepsi-persepsi itu bersama-sama. Artinya, diri yang kita rasakan bukanlah sesuatu yang permanen atau substansial, melainkan hanya kumpulan dari berbagai pengalaman yang terjadi dalam kesadaran kita. Pandangan Hume ini kan berbeda dengan pandangan yang melihat diri sebagai entitas tetap dan abadi. Semoga itu bisa teman-teman tangkap. Oke, sekarang kita masuk ke pandangan Hume yang lain ya, tentang etika dan sentimen moral. Di bidang etika, Hume mengembangkan pandangan bahwa moralitas itu berasal dari perasaan atau sentimen, bukan berasal dari akal atau rasio. Jadi moralitas itu sama sekali tidak berasal dari akal dan rasio. Dia berpendapat bahwa kita tidak bisa menemukan prinsip moral hanya dengan berpikir logis atau menganalisis fakta-fakta, sehingga moral itu tidak bisa dirasionalkan kalau menurut Hume. Sebaliknya, moralitas itu berakar pada perasaan simpati dan empati kita terhadap orang lain. Menurut Hume, kita merasa terdorong untuk bertindak baik karena kita merasakan perasaan positif terhadap kebaikan, dan kita juga merasakan kesedihan terhadap ketidakadilan. Jadi moralitas bukanlah hal yang ditentukan oleh pemikiran, rasio, alasan, atau hukum yang objektif, tetapi oleh reaksi emosional kita terhadap suatu tindakan atau peristiwa. Nah, sebelum kita masuk ke penghujung terakhir, lalu pertanyaannya apa yang diwariskan oleh Hume? Sejauh mana pengaruh dia pada dunia filsafat? Ya, David Hume punya pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan filsafat modern, terutama dalam bidang epistemologi dan etika. Pandangan Hume yang skeptis dan yang empiris itu jadi dasar bagi banyak pemikiran filsuf yang lain setelah dia. Contohnya Immanuel Kant yang terinspirasi oleh kritik Hume terhadap kausalitas dan pengetahuan. Hume juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan modern karena penekannya pada pentingnya bukti empiris dalam membangun pengetahuan itu sangat masih terpakai gitu ya dalam ilmu pengetahuan modern.
banyak ilmuwan dan filsuf lain yang mengadopsi pendekatan empiris dalam mengeksplorasi dunia itu juga karena inspirasinya dari seorang Hume. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari teman-teman, kita yang orang biasa ini, dari David Hume? Dari Hume kita belajar untuk lebih tidak mudah percaya, tapi lebih skeptis pada klaim-klaim yang tidak didasarkan pada bukti yang nyata. Hume mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menerima segala sesuatu begitu saja, terutama hal-hal yang tidak bisa kita rasakan atau alami secara langsung. Hume mengingatkan kita untuk selalu mempertanyakan asumsi dan kebiasaan kita, dan juga untuk menghargai pengalaman sebagai sumber pengetahuan yang paling utama gitu. Jadi jangan remehkan pengalaman yang baik yang kita alami maupun yang orang lain alami, karena itu menjadi sumber pengetahuan yang paling utama. Nah, terakhir kita juga belajar loh dari Hume bahwa moralitas itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi, yang berakar pada perasaan dan empati kita terhadap orang lain. Artinya tidak melulu itu rasional gitu. Nah, hal ini mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada orang lain dan sedapat mungkin berupaya membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik melalui kebaikan hati dan sikap yang penuh perhatian. Itulah David Hume, teman-teman. Dia adalah seorang filsuf yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar tentang pengetahuan, moralitas, dan keberadaan kita atau eksistensi kita. Melalui kritik dia tadi kepada kausalitas, pada konsep diri dan moralitas, dia seperti membuka jalan bagi pemikiran modern yang lebih terbuka dan penuh dengan refleksi. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk berikan like, subscribe, dan bergabung dengan saya mengeksplorasi lebih banyak pemikir besar lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.